Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar dari rumah. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Jarod ingin berpesan kepada kalian untuk tetap melakukan 4M agar kita selalu terhindar dari virus corona. 4M itu apa saja? M yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. M yang kedua, memakai masker jika berada di tempat umum. M yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter. Dan M yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi. Semoga dengan kita melakukan 4M, kita selalu terbebas dari virus corona. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk pelajaran IPA kali ini kita sudah masuk di tema 5, yaitu tentang magnet. Ada yang tahu nggak apa itu magnet? Nah, agar lebih paham, yuk kita saksikan video berikut ini. Bersama ini Budi, kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan magnet. Baik, sebelumnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Kita semua mungkin tahu magnet. Magnet adalah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet atau ruang yang masih memungkinkan adanya gaya magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Apabila dipotong-potong menjadi bagian kecil, maka potongan magnet kecil akan tetap memiliki dua kutub. Arah gaya tarik magnet selalu dari utara ke selatan. Jika kutub-kutubnya berlawanan, maka kutub-kutub tersebut akan saling menarik. Jika kutub-kutubnya dihadapkan sama, maka kutub-kutub tersebut akan saling menolak. Ada 3 cara yang digunakan untuk membuat magnet. Pertama, bisa dengan cara digosok-gosokkan secara searah. Besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Apabila magnet elementer besi telah teratur dan mengarah ke satu arah, maka dikatakan besi dan baja telah menjadi magnet. Ujung logam yang ditinggalkan magnet menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang meninggalkannya. Kedua, dengan cara induksi. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan arus listrik. Besi dan baja dililit kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh aliran arus searah atau DC yang dihasilkan oleh baterai tersebut. Hal ini menyebabkan magnet elementer yang letaknya teratur dan mengarah ke satu arah.
Besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut magnet listrik atau elektromagnet. Ujung lubang yang arah arusnya searah jarum jam adalah kutub selatan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Kita akan belajar tentang pengenalan magnet, bahan magnet, dan cara membuat magnet. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombol di sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist, sehingga teman-teman bisa belajar tentang kemagnetan dari awal sampai akhir. Jadi magnet itu ternyata sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno, dikenal dengan nama lodestone atau besi berani ya. Jadi dia batu yang berani terhadap besi karena dia menarik besi. Kemagnetan ini sendiri berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain. Secara garis besar nanti ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya baja, besi, dan nikel. Nah, contohnya seperti ini ya, dia ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua adalah paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan magnesium. Contohnya adalah seperti ini, ada sebuah batang aluminium didekatkan ke sebuah magnet. Di sini dia tertarik tapi terlihat tertariknya pelan sekali. Ya, dia lama-lama tertarik, semakin lama semakin mendekat dan akhirnya dia tertarik. Yang ketiga itu kita punya diamagnetik. Ini adalah benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, dan tembaga. Selain sifat mudah atau tidaknya ditarik oleh suatu magnet, suatu bahan ini ternyata memiliki sifat mudah atau tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah bahan magnet kuat. Jadi inilah bahan-bahan yang sulit atau susah dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet mampu menyimpan dalam waktu yang lama. Contohnya adalah baja ya. Dia kalau dijadikan magnet susah sekali, tapi sifat magnetnya susah hilang. Yang kedua adalah bahan magnet lemah. Ini adalah bahan yang mudah untuk dijadikan magnet, tetapi ketika sudah menjadi magnet sulit menyimpan sifatnya. Sehingga dalam waktu yang singkat dia mudah kehilangan sifat magnetnya. Contohnya adalah besi. Nah, sebetulnya semua bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Nah, pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet ini memiliki arah yang tidak beraturan. Ya, jadi seperti ini nih, arahnya tidak beraturan. Tapi pada benda yang memiliki sifat magnet yang bisa menarik benda lain, ternyata magnet-magnet ini memiliki arah yang teratur, ya. Hal ini menyebabkan adanya 2 buah kutub magnet, yaitu kutub utara yang ada tanda panahnya dan kutub selatan. Nah, antara 2 kutub ini ternyata memiliki sifat. Kutub yang senama akan saling tarik-menarik dan kutub yang berbeda akan saling tolak-menolak. Jadi contohnya di sini dia punya utara dan selatan, dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau kita punya utara dan utara, dia saling tolak-menolak gitu ya. Dia magnetnya akan mental. Tapi kalau kutubnya berbeda, magnetnya akan menempel. Kemudian bagaimana sih caranya membuat magnet? Ternyata ada beberapa cara nih untuk membuat magnet. Yang pertama dengan konduksi. Dia adalah menyentuhkan. Jadi kalau konduksi itu menyentuhkan kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Jadi di sini kakak punya benda yang tidak beraturan, disentuhkan dengan magnet, ya, disentuh nih saat bersentuhan, nempel, menjadi magnet elementer. Di sini bisa menarik besi-besi paku, gitu ya. Yang kedua adalah induksi. Kalau konduksi menyentuhkan, kalau induksi ini mendekatkan, tidak sampai tersentuh. Tapi karena didekatkan, ya, masih ada celahnya, dia tetap bisa menarik si paku-paku ini, gitu ya. Yang ketiga itu adalah cara menggosok. Jadi seperti ini nih, dia akan digosok. Jadi akan digosok-gosok gitu ya. Nah, dengan menggosok suatu benda dengan magnet itu bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Nah, yang perlu diingat adalah bagian yang disentuh terlebih dahulu
akan memiliki kutub sama dengan kutub yang menyentuh. Jadi di sini kita punya utara menyentuh di sini, bergerak ke sini kemudian ke atas gitu ya. Maka di sini kita punya kutub utara nih, karena di utaranya ini menyentuh sebelah sini terlebih dahulu, kemudian digeser ke sini. Maka di sini adalah selatan. Sama seperti ini. Jadi kalau di sini ya selatannya menyentuh bagian sini dulu, kemudian digeser, maka sisi sini menjadi selatan dan sisi sini menjadi utara. Cukup mudah ya. Yang keempat itu adalah dengan elektromagnet. Jadi jika sebuah besi dililitkan pada kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Nah, sifat magnet ini akan hilang jika arus listriknya diputuskan. Nah, untuk memperbesar ada beberapa cara. Yang pertama, memperbesar arus. Nah, memperbesar arus ini dilakukan dengan memperbesar tegangan biasanya. Yang B, menambahkan jumlah lilitan. Yang C, memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi ini batangnya ya, bisa kita pakai misalnya pensil, bisa. Kita bisa pakai plastik, bisa. Tapi tentunya membutuhkan lilitan yang banyak dan arus yang besar untuk bisa menghasilkan suatu medan magnet. Untuk mempermudah, jangan dikasih kayu atau plastik, tapi dimasukkan batang besi. Sekarang kita coba bagaimana sih cara menentukan kutub utara dari magnet elektromagnet ini. Itu caranya adalah menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub magnet elektromagnet. Nah, jadi kalau di sini kita tentukan dulu arusnya. Arusnya dia ke sini ya, dari depan. Jadi yang titik-titik ini dia ke belakang, ke depan lagi gitu ya. Jadi dia dari depan menyentuh ke belakang. Jadi dari depan dia menyentuh ke belakang. Nah, jadi kalau kita lihat jarinya ini mengikuti arahnya ya, dari depan ke belakang gitu ya, mengikuti arah arusnya sehingga menghasilkan jempolnya ke arah sini. Nah, artinya di sini menjadi utara dan sini menjadi selatan. Nah, bagaimana kalau yang gini nih? Jadi arah arusnya ke sini, dia ke belakang dari batang dulu baru ke depan ya. Ke belakang dulu baru ke depan. Jadi tangannya itu ke belakang dulu baru ke depan. Sehingga utaranya di sini ya, jempolnya itu utara, di sini selatan. Di jempolnya ini utara, jari-jarinya ini adalah arusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu cara menentukan arah dari elektromagnetik. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan magnetnya. Yang pertama dipanaskan ya, dibanting atau dipukul dengan keras. Yang ketiga dialiri dengan atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Di sini kita lihat arus listriknya adalah arus listrik DC atau searah baterai ya. Tapi kalau didekatkan dengan arus listrik rumah PLN, dia bisa hilang nih ya. Kita coba contoh soalnya. Soal yang pertama. Di sini zat yang ditarik kuat oleh magnet itu apa? Apakah ferromagnetik atau para atau diamagnetik? Di sini pero ini bukan nih, ini bukan ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, yang ditarik kuat adalah ferromagnetik ya. Paramagnetik ini setengah-setengah ya. Diamagnetik ini tidak ditarik oleh magnet. Nomor 2, sebatang baja dijadikan magnet batang. Maka baja tersebut ini berkaitan dengan apakah dia menjadi magnet tetap atau magnet yang tidak tetap sementara. Kalau baja, ingat dia adalah bahan yang sulit dijadikan magnet, tapi juga sulit kehilangan sifat magnetnya. Maka dia bersifat magnet tetap ya. Kita coba soal yang ketiga. Di bawah sini serbuk besi atau paku besi ini menempel pada besi lunak. Ya, kenapa? Padahal dia bukan magnet nih. Karena besi lunak ini menjadi magnet yang dipengaruhi oleh magnet kuat di atasnya. Di mana dia itu mengalami peristiwa induksi. Ya, berarti si besinya menjadi magnet. Kita cari nih. Ini udah besi bukan? Ditarik besi lunak karena sejenis sama-sama besi, bukan? Serbuk besinya menjadi magnet atau pakunya menjadi magnet juga bukan ya. Tapi lebih tepat karena besi lunak menjadi magnet. Gampang ya? Kita coba nomor 4. Di sini 3 buah magnet. Kutub C adalah kutub selatan ya. Kemudian B dan C tolak menolak. Nah, ini berarti berkaitan apakah tolak menolak atau tarik menarik ya. Kalau tolak menolak berarti dia sama. Berarti dia S juga. Kalau di sini satu batang ya, di sini udah selatan, maka di sini utara.
C sudah selatan, maka D-nya pasti utara. Nah, sekarang D dan E tarik menarik. Berarti kalau dia utara, supaya tarik menarik dia harus selatan, harus berbeda. Sehingga F-nya adalah utara. Sehingga A dan F-nya itu adalah kutub utara. Berarti yang ada selatan, ini kakak salah ketik ya, selatan. Berarti ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ya, ini juga nggak mungkin. Artinya ini A kutub utara dan F adalah kutub utara. Jadi gampang ya, kalau ketemu soal seperti ini, kita lihat kata-katanya, mana yang tarik menarik, mana yang tolak menolak. Biasa seperti ini, atau kita ditanya apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Kita coba yang nomor 5. Nah, di sini dibuat dengan cara digosok. Ya, peki ini menjadi apa nih ya? Yang pertama-tama kita lihat dia adalah baja, maka dia akan menjadi magnet tetap, tidak mungkin magnet sementara. Karena dia memiliki sifat kemagnetan yang kuat, bahan yang kuat. Kalau kita lihat, nah ini hati-hati ya, disentuh pertama itu bukan S, gambarnya sedikit menipu, tapi utaranya ke sini, tap, kena ke sini utaranya, baru dia bergeser ke sini, ditarik, digosoknya ke arah situ. Maka di sini kita punya utara, dan di sini kita punya selatan. Jadi kita lihat siapa yang disentuh, dan disentuh oleh apa. Yang disentuh itu bagian sebelah sini, disentuh oleh utara, maka dia menjadi utara. Maka Q-nya utara, P-nya selatan. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Gampang ya. Sekarang kita coba yang nomor 6. Manakah kutub-kutub yang benar dari gambar berikut? Kalau elektromagnet, sekali lagi tentukan dulu arah arusnya. Arusnya ke sini, berarti dia dari depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Jadi seperti ini. Maka di sini harusnya utara, di sini harusnya selatan. Nah, ini salah ya. Oke, kita lihat yang B. Yang B itu arusnya itu juga ke sini. Dari depan ke belakang. Tapi ini udah selatan dan selatan udah pasti salah ya. Tidak perlu dicek lagi. Itu pasti ada utara dan selatan. Yang C. Nah, ini yang C arusnya ke sini. Dia ke belakang dulu, baru ke depan. Artinya tangannya ke belakang dulu dari batang, baru ke depan. Oh iya, batang ini boleh kalian ganti dengan pensil. Jadi waktu di sekolah, saat mengerjakan ulangan, boleh nih pakai pensil ya. Maka ini sebelah sini utara, sebelah sini selatan. Oh, ternyata benar. Kita lihat yang D. Nah, ini ke belakang juga. Berarti sama ya. Di sini utara, di sini juga selatan. Ini salah. Maka yang tepat adalah yang C jawabannya. Sekarang yang terakhir, nomor 7. Ini sering keluar juga nih. Kekuatan medan magnetik dari sebuah elektromagnet dapat ditingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, menambahkan jumlah lilitannya saja. Ternyata tidak ya. Dia bisa jumlah lilitan, bisa kuat arus, bisa memasukkan besi di dalam intinya. Artinya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya soal-soal seperti itu, teori-teori, juga soal-soal tentang elektromagnetik, kutub-kutubnya, atau mengenai menggosok, atau mengenai kutub selatan, mana yang tarik-menarik, mana yang tolak-menolak. Ya, cukup mudah untuk soal ini, jadi harus dapat bagus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari channel Guru Les. Jangan lupa ya, subscribe channel Guru Les, like videonya, di-share, dan juga follow Instagramnya Guru Les. Nah, gimana videonya? Keren kan? Semoga dengan melihat video tadi kalian jadi lebih paham tentang materi magnet. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi magnet, yuk kita coba bahas. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari besi, baja, ataupun logam-logam tertentu. Berdasarkan bisa atau tidaknya sebuah benda ditarik magnet, maka benda dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda paramagnetik, yaitu benda yang hanya sedikit ditarik oleh magnet. Contohnya platina, aluminium, magnesium. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, kemudian tembaga,
plastik, kayu, batu, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 6 pada umumnya, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet keping, magnet dan magnet ladam. Nah, untuk magnet dan magnet ladam bentuknya sebenarnya mirip, tapi ada sedikit perbedaan di ujung kutubnya. Kalau magnet ujung kutubnya sejajar, tapi kalau magnet ladam bentuknya seperti sepatu kuda atau ladam. Nah, sifat-sifat magnet itu banyak sekali. Yang pertama, memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Berikutnya, memiliki medan magnet atau garis gaya magnet. Yang ketiga, dapat menarik benda ferromagnetik. Yang keempat, gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Yang kelima, gaya tarik terkuat berada di kutub-kutubnya. Yang keenam, magnet bebas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Yang ketujuh, jika kutub senama didekatkan akan saling tolak-menolak. Dan yang kedelapan, jika kutub tak senama didekatkan, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Untuk membuat magnet sebenarnya tidak susah. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet. Yang pertama, dengan cara gosokan, yaitu menggosokkan magnet ke benda ferromagnetik secara searah dan berulang-ulang. Maka benda ferromagnetik itu akan memiliki sifat seperti magnet, yaitu bisa menarik benda-benda ferromagnetik yang lain. Yang kedua, yaitu dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan benda ferromagnetik ke magnet. Maka benda ferromagnetik itu akan memiliki sifat seperti magnet. Dan yang ketiga, yaitu elektromagnetik. Caranya dengan melilitkan kabel yang berarus DC ke sebuah benda ferromagnetik, sehingga benda ferromagnetik tadi memiliki gaya tarik seperti magnet. Selain dapat dibuat, magnet ternyata bisa hilang sifat kemagnetannya. Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan magnet kehilangan sifat kemagnetannya, yaitu yang pertama, jika magnet tadi dibakar. Yang kedua, ditempa atau dibanting atau dipukul. Dan yang ketiga, yaitu dialiri arus bolak-balik atau AC. Nah, penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Di antaranya untuk mengangkat benda-benda dari besi. Yang kedua, untuk membuat bel listrik. Yang ketiga, perekat pintu almari es. Yang keempat, ujung openg, ujung gunting, dan ujung tang. Yang kelima, tutup tempat pulpen atau pensil. Yang keenam, dinamo sepeda. Berikutnya, perekat tas, gantungan kulkas, dan speaker. Nah, ternyata banyak sekali manfaat dari magnet. Nah, agar kalian lebih memahami materi magnet kali ini, coba deh kalian buka-buka buku IPA atau bisa lihat video-video yang ada di YouTube. Jangan lupa buat rangkuman di buku catatan kalian. Cukup sekian video kali ini, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.